Dan perlu Abah ingat, maaf Abah kalau ini kesannya agak sedikit terkesan menggurui, tapi perlu kami ingatkan banget. Andai kata nanti Abah menjadi pemimpin negeri ini, kemudian ada sedetik atau 2 detik Abah menyelewengkan kepemimpinan Abah, 1 detik setelah kematian Abah sampai hari kiamat nanti, Abah tidak akan pernah tenang. 1 detik setelah kematian Abah, wallahi Abah tidak akan pernah tenang. Kami datang dengan penuh harapan, kami datang tanpa bayaran. Kami berharap Abah bisa memegang teguh prinsip kepemimpinan yang sebenarnya. Insya Allah. Dan perjalanan yang penuh dengan tantangan ini juga kita yakini bahwa semua rekayasa-rekayasa yang kita hadapi ini gak akan mungkin bisa mengalahkan rekayasa Allah. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Nah, jadi kita pegang itu sebagai bagian ikhtiar. Nantinya pada saat mengambil keputusan, kita akan selalu berada di dilema. Tidak semua keputusan sesuai dengan teori. Ya. Tidak semua keputusan itu adalah sesuatu yang sesuai dengan yang seharusnya. Di dalam mengambil keputusan, karena itulah disebut kebijaksanaan. Iya. Karena harus mengambil keputusan dalam situasi-situasi yang penuh dengan dilema. Saya beri contoh. Ya. Contoh boleh ya? Boleh. Nih, misalnya ini di sini ada rumah sakit. Lalu di sini Kadam sedang berada di sini. Jalan di sini satu arah Kadam. Dari sini ke sini arahnya jalan. Kadam sedang berada di sini. Pas Kadam di sini ada kecelakaan di sini. Tabrakan keras. Korbannya jatuh. Lalu Kadam lihat kondisinya berat. Harus dibawa ke rumah sakit. Ya. Lalu ada dilema. Kalau mengikuti aturan lalu lintas, maka harus berputar dulu nih, muter untuk ke rumah sakit. Mungkin bisa 30 menit ya, baru sampai. Benar. Kondisinya kritis, berat. Tapi kalau dibawa langsung sih berarti melawan arus, melanggar lalu lintas. Ya. Nah, di situ namanya judgment. Ya. Nah, nanti akan ada orang yang bilang salah, nggak boleh nggak boleh melanggar lalu lintas. Itu prinsip, nggak boleh. Tapi ada yang bilang, oh kita lebih penting menyelamatkan nyawa. Iya, benar. Nah, disitulah yang saya maksud. Bahwa tidak bisa dalam kenyataannya. Nantinya kita bilang, oh harus pakai 1, 2. Di situ yang namanya kebijaksanaan sebagai pemimpin. Di situ ambil keputusan. Tentu dia harus mempertanggungjawabkan. Bagi yang menganggap aturan lalu lintas tidak boleh dilanggar, pemimpin telah melakukan pelanggaran besar. Ya. Karena pemimpin sudah mengkhianati aturan paling dasar, yaitu jalan satu arah. Benar. Oke. Bagi yang satu bilang ini pemimpin sedang melakukan penyelamatan nyawa dalam kondisi darurat. Benar. Akan selalu muncul begitu. Benar. Jadi maksud saya, jangan pernah berharap nantinya semua hal pasti disetujui. Ya. Akan ketemu dengan situasi di mana harus mengambil keputusan berdasarkan kondisi. Nah, bagi Kadam yang berada di sini, Kadam harus memutuskan dalam 5 menit. Ya. Bagi orang lain, mendiskusikan bisa 3 jam. Afternya. Tapi Kadam di situ 5 menit harus putusin. Mau pakai mana? Muter setengah jam? Atau melanggar? Benar. Nah, bagi orang yang membahas, dia bisa membahas berhari-hari. Tapi bagi Kadam di situ, Kadam udah punya pilihan. 5 menit harus putuskan. Pemimpin seringkali dia harus ambil keputusan dalam situasi yang cepat. Orang yang menganalisa bisa menganalisa berhari-hari. Video barusan merupakan obrolan Anies Baswedan bersama Kadam Siddiq. Menariknya, dalam obrolan itu secara tidak sadar, Anies memberikan pembelaannya terhadap Presiden Jokowi. Seperti yang diketahui semua, saat ini Jokowi dikritik banyak orang lantaran meloloskan anaknya menjadi seorang cawapres dengan melanggar konstitusi. Hujatan dinasti dan lain sebagainya membuat reputasi politik Jokowi seolah memudar di mata sebagian orang. Melanggar lalu lintas. Itu prinsip, nggak boleh. Tapi ada yang bilang, oh kita lebih penting menyelamatkan nyawa. Iya, benar. Nah, disitulah yang saya maksud. Bahwa tidak bisa dalam kenyataannya. Nantinya kita bilang, oh harus pakai 1, 2. Di situ yang namanya
Pembelaan Anies terhadap keputusan Jokowi yang mengizinkan Gibran sebagai cawapres itu bisa dilihat dari analoginya dalam video tersebut. Anies mengatakan bahwa sebagai seorang pemimpin harus bisa mengambil keputusan dalam waktu yang cepat sekalipun harus melanggar rambu-rambu. Dalam hal ini pertimbangannya adalah untuk keselamatan banyak orang yang dianalogikan Anies sebagai korban yang mengalami insiden kecelakaan yang nyawanya harus segera ditolong. Beberapa waktu lalu, jauh sebelum Gibran maju sebagai wakil Prabowo, ia berpidato rela mengorbankan reputasi politiknya demi menyelamatkan rakyat Indonesia. Mereka nunggu semuanya. Jangan biarkan mereka mati dulu baru kita bantu, nggak ada artinya. Hanya gara-gara urusan peraturan. Ini extraordinary. Asal untuk rakyat, asal untuk negara. Saya pertaruhkan reputasi politik saya. Ucapan 3 tahun yang lalu ini terbukti. Jokowi rela dihujat hanya karena melanggar rambu-rambu yang sebenarnya tidak terlalu penting untuk ditaati. Karena bagi Jokowi, reputasi negara lebih penting dibandingkan dengan reputasi dirinya sendiri. Tak mengherankan, dari 3 calon presiden penggantinya tahun ini, 2 sosok seperti Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo adalah sosok yang gagal di jabatan mereka sebelumnya. Anies Baswedan sebagai gubernur DKI telah gagal mengeksekusi program pemerintah, hingga Anies dijuluki no action talk only. Karena programnya hanya sebatas wacana. Sedangkan Ganjar Pranowo di jabatan terakhirnya sebagai gubernur Jawa Tengah juga telah gagal membuat provinsi itu bisa bersaing di Pulau Jawa. Mirisnya, Jateng dinobatkan sebagai provinsi termiskin. Padahal anggaran pusat di Jateng cukup besar. Oleh sebab itu, sebagai pemimpin yang peduli terhadap rakyatnya dan punya kerinduan besar agar Indonesia bisa sejajar dengan negara-negara maju di dunia, gak masalah jika Jokowi disebut presiden cawe-cawe. Sama seperti perkataan Anies dalam diskusinya dengan Kadam Siddiq. Sebagai pemimpin harus bisa mengambil keputusan cepat, walau harus melanggar rambu lalu lintas, asalkan demi rakyat. Dan dengan rekam jejak yang dimiliki Jokowi, mengizinkan Gibran sebagai cawapres bukanlah politik dinasti, karena negara ini adalah demokrasi. Melainkan Jokowi melihat ada sebuah krisis besar bangsa ini jika jatuh di tangan orang yang salah. Kira-kira bagaimana tanggapan kalian? Tulis di kolom komentar and see you next video. Bye-bye.